Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Perano Paldi. Di sini saya akan membahas ilmu tentang fikih. Yang mana ada beberapa pertanyaan yang akan saya bahas. Kita langsung saja ke pertanyaan yang pertama, yaitu menjelaskan pemahaman tentang fikih. Fikih adalah membahas tentang cabang ilmu dalam Islam yang berkaitan dengan pemahaman dan penerapan hukum-hukum Islam dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam hal ini juga mencakup aspek seperti ibadah, muamalah atau urusan dunia, akhlak dan etika. Para ulama fikih di sini sangat berusaha keras untuk mengeluarkan fatwa dan panduan hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip dan norma Islam untuk membimbing kita para umat Islam dalam menjalani kehidupan sehari-hari yang lebih baik dan terarah. Baik, kita masuk ke pertanyaan kedua, yaitu mengapa fikih merupakan ilmu yang wajib dipelajari sebagai kita remaja PAI. Karena ilmu fikih ini dianggap sebagai ilmu yang wajib dipelajari setiap remaja PAI. Sebab ilmu fikih ini memiliki peran penting dalam membimbing kita sebagai umat Islam dalam menjalani kehidupan sehari-hari yang lebih baik dan terarah, yang sesuai dengan ajaran Islam. Melalui pemahaman fikih inilah remaja PAI dapat memahami hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan ibadah, muamalah, akhlak dan aspek-aspek kehidupan lainnya. Dan juga tidak bisa dipungkiri, pemahaman fikih membantu pelajar untuk bereaksi aktif dan bijak terhadap berbagai situasi kehidupan sehari-hari, supaya kita sebagai remaja PAI dapat menjalankan tugas-tugas agama dengan baik dan benar. Tapi selain itu, pengetahuan fikih juga dapat mendukung kemampuan kita sebagai remaja PAI dalam memberikan bimbingan dan jawaban terhadap pertanyaan di dalam masyarakat terkait praktik keagamaan dan etika Islam. Pertanyaan selanjutnya yaitu menjelaskan bagaimana perkembangan fikih pada masa Nabi hingga masa tabi'in. Pada saat masa Nabi Muhammad SAW, fikih berkembang melalui wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang tak lain dan tak bukan adalah kalam ilahi, yaitu Al-Qur'an, dan juga hadis-hadis yang mengandung ajaran langsung dari Nabi Muhammad SAW. Namun Nabi Muhammad SAW tidak hanya menyampaikan ajaran moral dan spiritual saja, tetapi juga memberikan petunjuk-petunjuk mengenai ibadah, muamalah dan aspek-aspek kehidupan sehari-hari lainnya. Namun setelah wafatnya Nabi, para sahabat atau generasi terdekat yang hidup bersama Nabi atau yang dikenal sebagai tabi'in melanjutkan pengembangan fikih dengan cara memahami dan mengajarkan ajaran Islam berdasarkan pengalaman langsung bersama Nabi dan juga menjelaskan berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis. Namun para sahabat Rasulullah SAW seperti Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhu memainkan peran penting dalam membentuk landasan hukum awal. Sementara itu tabi'in seperti Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Abbas dan Aisyah radhiyallahu anhu berperan dalam memperluas pemahaman dan mengajarkan kepada generasi selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya yaitu tentang menjabarkan seperti apa perkembangan fikih pada masa modern. Perkembangan fikih pada masa modern ditandai dengan upaya para ulama dan cendekiawan Islam untuk menghadapi perubahan zaman serta tantangan yang muncul dalam masyarakat modern. Beberapa aspek perkembangan fikih pada masa modern diantaranya yaitu yang pertama, ijtihad. Para ulama melakukan ijtihad penafsiran hukum untuk menghadapi isu-isu baru yang tidak diatur secara langsung dalam sumber-sumber klasik Islam. Mereka berupaya menafsirkan hukum Islam dalam konteks zaman yang berubah. Yang selanjutnya, kontemporer. Adanya kajian-kajian kontemporer yang menggali penerapan fikih dalam berbagai bidang seperti ekonomi, teknologi, kesehatan, politik, sehingga fikih dapat diterapkan dengan relevan dalam konteks modern. Selanjutnya yaitu sosial. Adopsi prinsip-prinsip fikih dalam menghadapi masalah-masalah sosial modern seperti hak asasi manusia, keadilan, kesetaraan gender, dan lingkungan hidup. Perkembangan ini menunjukkan upaya para ulama dalam menjaga relevansi ajaran Islam dalam menghadapi dinamika zaman dan memperbarui pemahaman hukum Islam.
Selanjutnya, ruang lingkup pembahasan fikih meliputi beberapa bidang utama, diantaranya yaitu yang pertama ibadah atau ritual keagamaan, meliputi tata cara ibadah seperti sholat, puasa, zakat, haji, serta berbagai ibadah lainnya. Contohnya, dalam tata cara sholat terdapat dalil dari Al-Quran seperti surat Al-Maidah ayat 6 dan hadis-hadis Nabi yang mengatur gerakan, waktu, dan syarat-syarat syahnya sholat. Muamalah atau urusan dunia menyangkut hukum-hukum yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari seperti hukum perdagangan, warisan, pernikahan, perceraian, hukum pidana, dan lain sebagainya. Contohnya dalam masalah jual beli terdapat dalil dari hadis Nabi tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi jual beli. Yang selanjutnya adab dan akhlak, membahas tentang etika, perilaku, dan akhlak yang sesuai dengan ajaran Islam. Misalnya terdapat dalil dari hadis Nabi yang mengajarkan tentang pentingnya berbakti kepada orang tua dan menjaga hubungan silaturahmi keluarga dan sosial. Mengatur hubungan antara individu dalam keluarga dan masyarakat, termasuk hukum pernikahan, perceraian, hak dan kewajiban keluarga seperti masalah sosial lainnya. Contohnya hukum mahar dalam pernikahan dijelaskan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 4. Baik, kita lanjut ke pertanyaan terakhir, yaitu menguraikan perbedaan usul fikih dan fikih. Usul fikih dan fikih merupakan dua konsep yang berbeda namun saling terkait dalam Islam. Fikih merupakan studi atau cabang ilmu yang fokus pada pemahaman dan penerapan hukum-hukum syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Fikih mencakup aspek praktis yang menitik beratkan pada pengaplikasian hukum-hukum Islam dalam beribadah, muamalah, adab, akhlak, dan aspek-aspek lainnya. Contohnya seperti bagaimana cara melakukan sholat, berpuasa, berhaji, atau menjalankan pernikahan sesuai dengan ajaran Islam. Selanjutnya, usul fikih merupakan landasan